Spinoza Indonesia. Berhenti menjadi magnet uang. Ada satu gagasan yang sangat populer di zaman sekarang, bahwa untuk menjadi kaya, kamu hanya perlu mengubah frekuensimu, menyelaraskan energimu dengan semesta, membuka vibrasi kelimpahan, meningkatkan energi positif, membayangkan uang datang kepadamu, memvisualisasikan kesuksesan, mendengarkan musik frekuensi tertentu, mengirim sinyal kepada alam semesta. Lalu semesta akan merespons dan mendatangkan kekayaan ke dalam hidupmu. Kedengarannya indah, kedengarannya menenangkan, kedengarannya memberi harapan. Tetapi mari kita bertanya dengan jujur, bagaimana tepatnya itu bekerja? Apa mekanismenya? Apa sebabnya? Apa prosesnya? Di mana letak kausalitasnya? Karena menurut cara berpikir Baruch Spinoza, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab, tidak ada akibat tanpa penyebab, tidak ada hasil tanpa proses, tidak ada kekayaan yang muncul dari ruang kosong. Jika seseorang berkata bahwa semesta akan mengirimkan uang kepadamu karena frekuensimu sudah selaras, maka pertanyaan berikutnya sederhana. Bagaimana caranya? Melalui mekanisme apa? Melalui hukum apa? Melalui sebab apa? Seringkali ada jawaban. Yang ada hanya kata-kata, energi, vibrasi, frekuensi, kesadaran, manifestasi, kelimpahan, dan berbagai istilah lain yang terdengar dalam tetapi tidak menjelaskan apapun. Mungkin hal-hal itu bisa menenangkan. Sebagaimana obat pereda nyeri dapat mengurangi rasa sakit, sebagaimana kata-kata penghiburan dapat menenangkan orang yang sedang sedih. Tetapi ketenangan bukanlah penjelasan, bukanlah pemahaman. Masalahnya, banyak orang menghabiskan bertahun-tahun mengejar ilusi, mengejar perasaan, mengejar frekuensi, mengejar energi, mengejar manifestasi, tetapi tidak pernah memahami bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Dan justru karena sederhana, seringkali diabaikan. Uang adalah nilai. Uang adalah konsekuensi dari nilai. Uang muncul ketika seseorang memberikan sesuatu yang dianggap bernilai oleh orang lain. Seorang petani mendapat uang karena menghasilkan makanan. Seorang guru mendapat uang karena memberikan pengetahuan. Seorang teknisi mendapat uang karena menyelesaikan masalah. Seorang dokter mendapat uang karena membantu kesehatan orang lain. Seorang programmer mendapat uang karena membangun sistem yang berguna. Bahkan seorang pengusaha yang sangat kaya sekalipun hanya dapat memperoleh uang karena ada banyak orang yang menganggap produk atau jasanya bernilai. Lihatlah kenyataan, tidak ada Rp1 pun yang datang tanpa sebab. Jika kamu ingin lebih banyak uang, maka pertanyaannya bukan bagaimana menaikkan frekuensiku, tetapi nilai apa yang bisa kuberikan kepada orang lain. Bukan bagaimana semesta mendukungku, tetapi masalah apa yang bisa kuselesaikan. Bukan bagaimana menarik kekayaan, tetapi bagaimana menciptakan sesuatu yang berguna. Inilah cara berpikir yang lebih dekat dengan realitas, lebih dekat dengan kausalitas, lebih dekat dengan determinisme yang dipahami Spinoza. Belajarlah, berlatihlah, bekerjalah, bangun keterampilan, pahami kebutuhan manusia, pahami pasar, pahami teknologi, pahami sistem ekonomi, pahami bagaimana orang membuat keputusan, pahami bagaimana kepercayaan dibangun, pahami bagaimana reputasi terbentuk. Karena di sanalah sebab-sebab yang nyata berada. Uang bukan benda magis, uang bukan hadiah dari alam semesta, uang bukan energi gaib, uang adalah akibat, dan setiap akibat memiliki sebab. Memang benar, ada orang yang mendapatkan warisan, ada yang mendapatkan hadiah, ada yang mendapatkan keberuntungan, ada yang menemukan peluang secara tidak terduga. Tetapi bahkan semua itu tetap memiliki sebab-sebab yang mendahuluinya. Tidak ada satupun yang benar-benar muncul dari ketiadaan. Spinoza mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Berhentilah memandang dunia melalui harapan-harapan yang tidak memiliki dasar. Mulailah melihat dunia melalui sebab dan akibat. Karena harapan tanpa pemahaman hanya melahirkan kekecewaan, tetapi pemahaman melahirkan tindakan, dan tindakan melahirkan akibat. Jangan habiskan hidupmu mengejar frekuensi, jangan habiskan hidupmu mengejar vibrasi, jangan habiskan hidupmu menunggu semesta mengirimkan sesuatu. Alam tidak sedang mengatur hidupmu dari balik layar. Alam tidak sedang memilih siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Alam tidak sedang menyusun hadiah bagi orang yang paling positif. Alam bekerja sesuai hukum-hukumnya. Dengan tenang, dengan konsisten, tanpa memihak, tanpa favorit, tanpa pengecualian. Maka jika kamu ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dari khayalan, mulailah dari pemahaman. Jika ingin dihargai, ciptakan sebab-sebab yang membuatmu layak dihargai. Jika ingin dipercaya, ciptakan sebab-sebab yang membuatmu layak dipercaya.
Jika ingin berhasil, ciptakan sebab-sebab yang menghasilkan keberhasilan. Jika ingin sejahtera, ciptakan sebab-sebab yang menghasilkan kesejahteraan. Karena dunia tidak berubah hanya karena kita menginginkannya. Dunia berubah karena ada sebab-sebab yang membuat perubahan itu terjadi. Maka berhentilah menjadi magnet uang, jadilah pencipta nilai. Berhentilah mengejar energi kelimpahan. Mulailah memahami bagaimana nilai diciptakan. Berhentilah berangan-angan. Mulailah belajar. Berhentilah menunggu, mulailah bertindak. Karena uang tidak datang kepada mereka yang paling banyak membayangkannya. Uang datang kepada mereka yang memahami realitas, memahami kebutuhan manusia, memahami sebab akibat lalu bertindak sesuai dengan pemahaman itu. Dan disitulah, bukan di dalam ilusi, kehidupan mulai benar-benar berubah.